Malam, selamat tahun baru semuanya. Salam hebat luar biasa. Hari ini view saya di belakang agak sedikit berubah ya, karena saya saat ini lagi masih berlibur di Pulau Bali. Kalau Anda lihat di sebelah kiri saya itu ada pura ya, pura kecil yang kalau orang Bali itu kan pasti ada pura ya. Di setiap kali di rumah itu pasti ada. Saat ini saya lagi ada di tempat sahabat saya lagi bersama istrinya Jerings. Mungkin Anda tahu kenal Jerings ya, yang kemarin kalau ya pasti semua tahu lah satu Indonesia Jerings, dan beliau suka banget pakai nates karena dia ternyata sudah tahu nates lama dan dia mau nyari nates ini di mana gitu, dan akhirnya hari ini ketemu sama saya. Tadi Pak Daniel ngomong itu sangat tepat sekali. Jadi pekerjaan bisnis kita itu cuma presentasi, presentasi, presentasi. Broadcast WA termasuk presentasi. Sebarkan konten-konten artis-artis memakai nates juga bagian dari presentasi. Kemudian kita membuat konten juga presentasi. Kita sebarkan link juga presentasi. Jadi pekerjaan zaman sekarang itu memang intinya kita itu presentasi itu kalau di dalam bahasa bisnis konvensional adalah promosi, promosi, dan promosi. Ya, jadi sebelumnya sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Kalau tahun baru itu identik dengan resolusi baru, ya, target baru, goals baru. Yang lama-lama tolong dibuat. Memang benar, selama ini kalau kita cek ya, apakah ada target yang tidak tercapai di tahun lalu? Ya, jadi resolusinya sederhana. Resolusi kadang-kadang kita itu ya, kalau kita cek sama diri kita sendiri ya, kita tuh kalau melihat orang lain, tiba-tiba udah jadi manajer. Kita lihat teman kita, tiba-tiba udah punya motor baru. Tiba-tiba dia dipromosikan jabatannya. Tiba-tiba teman saya posting ke luar negeri. Kenapa nasib saya masih begitu-begitu aja ya? Nah, jadi banyak orang itu dia selalu nggak beres dengan dirinya. Banyak orang itu selalu konflik. Kalau saya bilang tuh konflik batin. Sebetulnya saya mau tegaskan ada satu kalimat. Anda itu bukan berlomba dengan siapapun. Apalagi zaman sekarang sosial media. Sosial media membuat orang itu mudah panas. Kok enak banget ya, dia usia muda tiba-tiba udah naik mobil. Usia muda penghasilannya udah puluhan juta. Terus Anda ngebandingkan dengan diri Anda gitu loh. Kerjaanku kok ya begini-begini aja. Jadi banyak orang itu setelah melihat sosial media zaman sekarang itu ada dua tipe orang. Tipe orang termotivasi, tipe yang kedua, ini yang paling banyak, terintimidasi. Atau dia malah merasa tertekan melihat postingannya orang. Maksud dia memotivasi. Akhirnya kalau dia terintimidasi, nasibnya jadi juniper. Julid, nyinyir, dan baper. Ya, jadi dia itu menjadi orang yang suka julitin orang, suka nyinyirin orang, suka baperin orang. Itu zaman sosial media zaman sekarang. Nah, manusia-manusia tipe seperti ini, itu adalah tipe orang yang terintimidasi. Melihat postingannya orang bukannya termotivasi, malah terintimidasi. Akhirnya dia julitin orang, kamu pamer. Terus dia tiba-tiba berdakwah menjadi, seolah-olah dia menjadi seorang ustadz dan pendeta online gitu loh. Nasihatin orang, uang nggak dibawa mati lah. Ya, jangan suka pamer-pamer, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya ampun, duit-duit dia, kerja keras dia, kok yang nyinyirin kamu gitu. Nah, manusia seperti ini itu adalah manusia terbanyak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, manusia-manusia seperti ini kalau diajak maju, ada aja alasannya. Nah, mereka adalah prospek kita? Bukan. Mereka adalah calon mitra kita di KK? Bukan. Mereka adalah calon reseller kita? Bukan. Mereka pasukan hore-hore aja di sosial media. Pasukan tepuk tangan, pasukan ngasih like, ngasih komen aja. Ngotor-ngotorin kita punya platform sosial media. Anda juga melihat kalau di postingan saya Instagram, ada aja orang yang seperti itu. Tapi belakangan mereka nggak berani. Makanya, Anda perhatikan kalau akun-akun gosip ya, banyak banget orang-orang yang nyinyir seperti kayak gitu. Nah, oleh sebab itu, segmented yang ada di komunitas Yes, ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang mau maju, meskipun mentalnya masih rapuh. Orang-orang yang mau hidupnya berubah, tapi meskipun mentalnya masih belum kuat. Ya, jadi saya kan juga pernah bikin konten, ciri-ciri orang yang punya mental yang lemah. Ayo, saya mau tanya malam hari ini. Siapa yang masih punya mental yang lemah? Mental yang lemah itu gimana sih? Pemalu,
ya kan? Kemudian kalau presentasi takut ditolak, ya. Kemudian kalau promosi produk, kamu tukang jualan, ya kan? Pokoknya kata-katanya itu menyakitkan, kata Pak Daniel. Kalau ngasih solusi nggak apa-apa, tapi nyumbangnya apa? Nyumbang kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Nah, banyak yang seperti itu, manusia-manusia seperti ini. Nah, apakah Anda langsung mundur? Tidak, karena semua orang yang sukses, mereka itu semua mengalami yang namanya ditolak. Mereka semua mengalami yang namanya dikata-katakan negatif. Mereka semua mengalami yang namanya kata-kata yang mungkin tidak mendukung. Dan itu membuat mental Anda menjadi down. Padahal mungkin dari 10 orang, mungkin yang menolak kadang-kadang mungkin bisa 5 sampai 6 sampai 7 orang. Tapi tahukah kalian, orang-orang yang menolak itu sebetulnya kalau mereka ditawarin tiket ke Turki juga nggak nolak kok. Asal dikasih gratis gitu. Nah, celakanya orang-orang yang Anda tawarin ini mental gratisan semua. Dan Anda mengatakan ketika mereka nggak mau bergabung di bisnis keke, nggak mau gabung komunitas yes, terus mereka tuh, terus kamu mengatakan kok komunitas yes ini kok sulit sekali ya. Ya kan? Dan Anda merasa komunitas yes ini kok sulit sekali ya kalau mau maju ya. Kalau komunitas yes aja yang disediakan mindset, alat, mentor, buku pendukung, sekolah bisnis pendukung, Anda masih ngomong sulit, apalagi di luaran. Ya lebih sulit lagi. Ya kan? Jadi yang disediakan sarana dan prasarana yang ada di komunitas yes ini udah lengkap sekali. Ada disediakan perusahaan pendukung, sekarang promosi pun konten pendukungnya sudah banyak, artis-artis sudah pada promosi pembalut nates kita, kalung keke Life Force kita, itu sudah banyak yang promosi. Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel pakai kalung keke Life Force kita, pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga pakai kalung dan gelang keke Life Force kita. Bisa Anda bayangkan, itu hampir seluruh Indonesia juga tahu. Ya kan? Dan itu produk apa? Produk keke Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan saya satu. Kalau Anda masih mengatakan bisnis kita itu sulit, produk kita sulit dijual, bukan produk kita yang sulit dijual, tapi orang yang kamu tawarin produk nggak punya duit untuk beli, ya kan? Dan kamu salah menawarkan produk, ya bukan salah menawarkan segmen produknya. Sama aja orang yang mampunya cuma beli motor, kamu tawarin mobil, ya ada nyinyir gitu loh, mobilnya mahal, padahal dianya aja nggak mampu beli, iya kan? Nah, jadi artinya saya hari ini eh, cuman mau garis bawahi kepada kalian. Anda perhatikan ya, kalau Anda merasa, Pak, saya ini nggak bakal jualan. Saya malu, Pak, kalau jualan. Hei, kamu mau jadi orang kaya nggak sih? Kamu mau jadi orang sukses nggak sih? Kalau kamu mau jadi orang sukses, tahukah kalian, 10 orang terkaya di dunia, 10-10-nya itu seorang penjual. Saya ulang ya, penjual. Kamu lihat Bill Gates hari ini. Dia jualan apa? Microsoft. Dia jualan ide komputer. Dia percaya suatu hari semua program software komputer PC itu pakai Microsoft. Dan itu terbukti. Kamu lihat Mark Zuckerberg. Dia jualan apa? Jualan konsep. Suatu hari semua orang akan bertatap muka di Facebook. Semua orang akan menggunakan platform sosial media. Dan dia termasuk yang merevolusi. Dia bukan pendiri sosial media pertama. Sosial media itu udah banyak banget. Ada Friendster, ada apa. Tapi yang sukses Facebook dan Instagram sekarang. Kamu lihat hari ini. Salah satu orang terkaya di dunia, Pak Elon Musk. Dia jualan apa? Jual konsep, jual ide, jualan Tesla. Semua penjual. Kamu mau jadi orang sukses, tapi kamu takut jualan. Takut ditolak, takut dicibir, takut ditertawakan. Belum-belum awal tahun sudah seperti kayak gitu. Nah, hari ini, saya ingin sharing sama kalian. Saya tidak pernah takut jualan dari dulu. Ya, orang mau nyinyirin saya dulu pernah ya, menjual produk bukan pembalut, malah hampir sama kayak pembalut, yaitu pakaian kesehatan. Anda tahu yang saya jual apa? Bra dan celana dalam wanita. Karena bra itu bisa mengaktifkan infrared, jadi dia bisa membunuh kista di payudara. Produk kesehatan. Dan yang saya jualin siapa? Foto model. Anda tahu apa yang terjadi? Saya ditertawakan sama teman-temannya. Karena saya seorang cowok, pakai jas, cerita bra pada ibu-ibu. Ditertawakan saya. Saya malu? Enggak. Kenapa? Saya bukan cerita pornografi, saya cerita kesehatan. Dan saya bicara ini demi kebaikan kamu, bukan demi kebaikan saya.
Kamu mau nggak percaya sama saya, terserah. Saya hari ini kamu mau ngecap saya mulut manis, pinter ngomong, ya kan? Kemudian apapun lah kamu mau hina saya, nggak ada masalah. Apakah saya berkurang value saya? Tidak. Sama seperti hari ini, uang 100.000, kalau saya remas-remas, saya injak-injak, saya buang ke tanah, kamu masih mau nilai uang itu 100.000 nggak? Sama, karena nilainya tetap 100.000. Mau diremas, mau dihancurkan, tetap 100.000. Saya dihancurkan, diremas, nilai saya tetap seorang Chandra Putra Negara. Karena saya sudah pulih citra diri saya dari CBC. Saya sudah kenal diri saya itu siapa. Nah, ada yang dikit-dikit julid, dikit-dikit nyinyir, dikit-dikit baper di awal tahun. Anda belum kenal diri Anda itu siapa. Anda belum kuat dengan diri Anda itu siapa. Jadi kalau Anda hari ini dikata-katain teman, dikit-dikit ya merasa diri Anda orang yang gagal gitu. Pak, saya minder, Pak, saya malu. Itu aja pertanyaan orang selama saya hampir 25 tahun di usaha ini. 26 tahun ini. Ini saya 26 tahun di industri direct selling. Saya dari direct selling sejak tahun 1996. Ini tahun 2022. 26 tahun saya di industri. Pertanyaannya seputar malu lah, ditolak lah, minder. Tapi Anda perhatikan 10 orang terkaya di dunia, termasuk 10 orang Royal Crown Star Director tersukses di KK Indonesia, semuanya satu. Mereka berani menghadapi kegagalan. Mereka adalah orang yang pantang menyerah. Mereka adalah orang yang mentalnya kuat. Mereka adalah orang yang tidak peduli apa kata orang. Hari ini, saya pada malam hari ini, bukan saya itu mencari artis ya, tapi artis-artis yang mulai cari saya. Karena sejak saya masuk ke pernikahannya Rizky Bilar sama Lesti Kejora, siapa yang nggak tahu GG Indonesia sekarang? Semua artis, selebgram, orang-orang terkenal mulai kenal GG Indonesia. Ya, produk kita akan semakin dikenal oleh kalangan masyarakat. Dan semua orang mulai akan mencari pembalut nates di mana-mana. Karena pembalut nates ini pembalut bagus banget. Dan Anda tahu, kita menjual produk yang sangat laris. Tapi Anda sendiri malu memasarkannya. Loh, yang bodoh itu siapa? Kamu semakin malu, orang yang sukses tambah senang. Kenapa? Dia kehilangan persaingan. Kehilangan orang-orang malu kayak kalian, dia kehilangan apa? Omsetnya lari ke dia semua. Tapi semakin kamu hari ini berani, saya sukses, kamu tunjukkan di saya penjual nates. Saya bakul pembalut nates. Saya hari ini menjual produknya pembalut artis. Orang kan kenal kamu tuh siapa. Coba kan hari ini. Kamu siapa yang nggak kenal Jeko? Ya, penjual donat. Ya kan? Kalau dia malu, jualan donat. Malu. Dia jual donat kok bisa jual di mall? Karena dia nggak pernah malu. Kamu tahu Alfamart, pendiri Alfamart, sekarang sudah punya lebih dari 10.000 gerai di Indonesia. Asalnya toko kelontong kecil di desa. Kamu tahu Starbucks, saya sudah pernah ulas kisahnya. Semua kedai kecil di kota. Orang-orang seperti itu, mereka bisa mengatasi rasa malunya. Semakin kamu malu, semakin sukses orang-orang yang tidak tahu malu. Semakin mereka percaya diri. Kamu menjual produk yang hari ini dicari oleh orang seluruh Indonesia. Tahu tadi istrinya Jering ngomong apa, Nora? Dia ngomong satu kalimat, saya udah direkomendasikan produk ini sama teman-teman. Saya lagi cari ini memang barang ini. Kok yang pas hari ini, dia panggil saya Koko Chandra gitu. Saya pas, Koko Chandra hari ini ada datang bawa produk ini. Nggak taunya ini salah satu pemilik daripada produk ini. Saya happy banget. Ada cuman hari ini saya mau tegaskan sama Anda semua, bahwa niscaya sukses itu akan menghampiri orang-orang yang percaya. Saya ulangi. Kalau Anda nggak percaya sama diri Anda sendiri, Anda nggak cinta diri dengan diri Anda sendiri, percuma. Mau ganti tahun 2022, 2023, 24 sampai 25 sampai tahun 2050 pun nasib kamu tetap begitu-begitu aja. Capek saya motivasinya. Buat apa setiap Rabu ketemu sama saya juga bosan ketemu sama kamu kok. Ya kan, unsubscribe aja channel SB30 bosan. Omongan saya sudah nggak ada motivasinya, nggak nendang lagi. Ya memang nggak perlu. Nggak perlu dengan motivasi saya lagi. Saya juga capek motivasin kamu gitu loh. Kamu capek nonton saya juga capek motivasin kamu. Kamu pikir nggak capek atau apa motivasi? Nggak capek atau apa mikir gitu. Ya kan? Nah makanya, saya mau tegaskan sama Anda semua, bahwa sukses itu nggak lain nggak bukan. Kalau hari ini, hanya orang-orang yang percaya yang bisa meraih kesuksesan itu. Dan 2022 ini adalah sebuah awal yang baik di awal tahun. Ya,
Kalau Anda nggak suka dengan kata-kata pedes saya, berarti Anda nggak kenal saya. Ya, bukan saya namanya kalau nggak ngomong pedes. Ya, karena sebentar lagi, 2 bulan lagi kita akan berangkat ke Turki. Ya, saya yakin mereka adalah orang-orang saksi kalau kita itu adalah pemenang. Kita bisa berlibur ke luar negeri bersama komunitas Yes, dan kita akan terus berkibar dan terus berjuang sampai meraih kesuksesan. Selamat tahun baru 2022. Semoga resolusimu, saya nggak minta banyak resolusi kita. Resolusi kita itu cuma satu, yaitu apa impianmu tahun lalu yang belum tercapai, tahun ini tercapai. Itu aja. Nggak usah bikin resolusi baru. Capai dulu impian kamu yang tertunda. That's it. Ya, kalau tadi Dato Andrew Ho di postingannya, berani untuk bermimpi. Dare to dream. Karena mimpi itu gratis. Buktikan dulu. Target kamu tahun lalu bisa tercapai. Capai dulu. Kalau capai, kamu akan membuat mentalmu kuat. Oh, berarti saya bisa capai. Kalau orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa? Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Ketika Anda itu capai, maka mindset kamu itu akan menganggap bahwa kesuksesan tersebut, itu kamu ulang, dan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan akhirnya mental lemahmu itu lama-lama akan menjadi mental kuat. Dan mentalmu itu merekam bahwa, iya, gue bisa. Saya bisa. Saya cinta diri saya sangat bahagia. Saya pasti bisa. Saya cinta diri saya sangat bahagia. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya bisa capai target saya. Saya bisa capai target saya. Satu persatu target saya jadi kenyataan. Satu persatu target saya menjadi kenyataan. Capai. Dan akhirnya menjadi kenyataan. Doakan tahun 2022 saya ini bisa mengunjungi kota Anda kembali. Bukan secara online, tapi secara offline. Semoga kalau tidak ada arah melintang, kita doakan tanggal 14 ini saya akan berkunjung lagi ke kota Manado. Selamat Manado. Saya akan kunjungin Anda. Jadi kalau bulan lalu saya kunjungin kota Medan, saya akan mengunjungi kota Manado dalam waktu dekat. Dan moga-moga kalau nggak ada arah melintang, saya juga bulan ini akan ke Balikpapan dan Samarinda. Saya sudah mulai keliling lagi. Ya, semoga Anda semua sehat, kaya, dan bahagia. Sukses untuk Anda. Terima kasih. Selamat malam. Happy New Year 2022 and wish you all the best. Semoga semua yang terbaik. Go fight for your dream. Capailah impian kamu. Anda pasti bisa. Selamat malam. Go together and grow forever. Salam hebat luar biasa. Ciri-ciri orang Indonesia. Lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat nih, suka nih, beli. Nah, lihat lagi, suka lagi, beli lagi. Salam hebat luar biasa Bapak Chandra Putra Negara ya. Oke teman-teman ya, tadi seperti yang dikatakan Bapak Chandra Putra Negara ya, Bapak King of Mindset yang sudah mengupas semua mindset negatif kita ya. Kita pasti bisa, kita harus bisa meraih impian kita yang tertunda ya. Pokoknya kita harus tanamkan di pikiran kita bahwa kita pasti bisa ya. Dan tentunya kita lebih semangat lagi setelah mendengarkan tadi pesan dan motivasi dari Bapak mentor kita semua ya, Pak Chandra Putra Negara. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara ya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Yes atau yang belum join di Bisnis KK Indonesia, silahkan Anda menghubungi mentor-mentor Anda. Orang sukses itu menjadi bukti dan orang gagal itu menunggu bukti. Kepada keluarga dan sahabat dan orang tua yang Anda cintai bahwa Anda adalah pencetak sejarah di keluarga Anda. Terima kasih kepada mentor-mentor yang sudah bertugas pada malam hari ini. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam, salam hebat luar biasa, go together dan grow forever.